Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok Semansu yang beranggotakan Ariska Novia Mariadi, Atika Zikri, Nurul Suryani, dan Suhaina Bahtiar akan menganalisis asesmen di ruang kelas pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Modul yang akan kami bahas adalah modul dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 fase E. Dengan capaian pembelajaran, pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi dari berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menentukan tujuan dan jenis teks eksposisi. Peserta didik mampu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks eksposisi, serta peserta didik mampu mengorganisasikan kelompoknya. Materi ajar dalam modul yang akan kami bahas adalah tentang teks eksposisi dengan jenis asesmen formatif yang dilakukan dengan cara kuis berkelompok dan penilaian individu pada kuis yang berlangsung selama PBM. Bentuk asesmen adalah diskusi kelompok dan kuis dalam bentuk permainan. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Asesmen dalam modul mengevaluasi kemampuan siswa dalam memahami konsep yang mencakup kemampuan menjelaskan ide dan konsep secara mendalam atau sederhana. Pada masa SMA, siswa berada pada tahap perkembangan kognitif formal operasional. Siswa mampu berpikir abstrak, menganalisis konsep secara logis, dan menyampaikan pemahaman secara terstruktur. Hal ini sesuai dengan keadaan peserta didik di kelas 10 E4, bahwa asesmen ini dibutuhkan untuk menguji sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi teks eksposisi yang akan mereka pelajari lebih mendalam. Dengan begitu, kita sebagai guru dapat mengukur kemampuan pemahaman peserta didik terkait teks eksposisi yang mereka pahami. Dengan asesmen formatif ini, kita dapat mengukur kemampuan peserta didik di kelas 10 E4. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Bagian asesmen yang secara khusus mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik belum tampak secara eksplisit dalam rubrik yang ada. Saat ini, asesmen lebih berfokus pada pemahaman materi, kualitas argumentasi, dan kerjasama tim. Meskipun demikian, potensi untuk mengintegrasikan unsur budaya dan karakteristik siswa dapat dilakukan dengan memodifikasi asesmen agar lebih relevan dengan konteks sosial dan budaya siswa. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik meliputi pemilihan soal dan kerjasama tim. Dalam pemilihan soal, soal-soal yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan siswa untuk memudahkan mereka dalam menjawab. Penyesuaian ini memastikan bahwa soal tidak terlalu sulit maupun terlalu mudah, sehingga siswa tetap merasa tertantang tanpa kewalahan. Selain itu, kerjasama tim juga menjadi bagian asesmen yang sesuai dengan kemampuan siswa. Penilaian ini mengevaluasi kemampuan siswa dalam berkolaborasi, berbagi peran, dan mendengarkan pendapat orang lain selama kegiatan kelompok. Pada tahap perkembangan siswa SMA, keterampilan interpersonal seperti kerjasama dan komunikasi dalam tim sedang berkembang pesat. Oleh karena itu, penilaian kerjasama tim sangat relevan
untuk melatih siswa bekerja dalam kelompok sekaligus menghargai pandangan orang lain. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Bagian yang sesuai adalah refleksi peserta didik di bagian penutup kegiatan pembelajaran. Refleksi ini mencakup pertanyaan seperti apa yang sudah dipelajari, kesulitan apa yang ditemukan, dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Hal ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengevaluasi pengalaman belajar mereka dan memberikan umpan balik yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan proses pembelajaran. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Hal pertama yang akan kami lakukan adalah mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Asesmen dapat ditingkatkan dengan lebih mempertimbangkan gaya belajar siswa, misalnya dengan memberikan pilihan kepada siswa untuk menyampaikan argumen secara tertulis, lisan, atau melalui visualisasi kreatif. Hal ini akan memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari gaya belajar mereka, dapat menunjukkan kemampuan secara optimal. Yang kedua, mempertimbangkan lingkungan budaya peserta didik. Asesmen dapat dirancang untuk lebih relevan dengan konteks sosial dan budaya siswa. Dengan melibatkan elemen budaya dalam asesmen, siswa dapat lebih terhubung dengan materi pembelajaran, meningkatkan rasa percaya diri, dan menjadikan proses belajar lebih bermakna. Yang ketiga, meningkatkan variasi media dalam asesmen. Selain diskusi kelompok dan refleksi, kami akan menggunakan alat teknologi seperti video atau platform digital untuk asesmen interaktif. Hal ini akan menarik minat siswa dan membantu mereka lebih terlibat. Dan yang keempat, memberikan umpan balik yang lebih detail. Umpan balik pada hasil diskusi atau tugas harus mencakup saran spesifik yang dapat membantu siswa memperbaiki argumen, meningkatkan kerjasama tim, atau menguatkan pemahaman materi. Sekian video menganalisis asesmen di ruang kelas dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.